Ini baru kita ngomong akhlak. Ya panjang uraian akhlaknya, ini saya ringkes, saya potong-potong, saya ambil yang bagian-bagian pokoknya saja. Yang pertama, muta'alim itu tidak boleh tamak pada dunia. Tamaknya hanya pada ilmu. Ketamaanmu pada dunia adalah lawannya derajat mulianya ilmu. Orang berilmu yang tamak pada dunia, dia akan sampai di tempat kebalikannya kemuliaan. Dia akan sampai pada kehinaan. Karena itu alamat orang ini akan menjual ilmunya untuk dunia. Dia tidak akan jadi mulia, tapi kebalikannya dia akan jadi hina. Hati-hati. Menjual ilmu itu lebih rendah kelihatannya di mata Tuhan, di mata kita, dibandingkan orang yang misalnya menjual korupsi. Itu kan juga menjual. Orang yang khianat, orang yang curang. Menjual ilmu itu meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang sangat tidak mulia. Jadi jangan tamak. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu itu kalau di situ tengah-tengah antara sombong dan minder. Jangan sombong tapi juga jangan minder. Kamu itu mulia, nggak perlu minder. Ada di jalur ilmu, tapi juga tidak usah sombong. Biasa saja, tawadhu. Itu namanya tawadhu. Itu bukan kok terus kalau jalan dingklu, kalau ada enggak, bukan itu. Yo parameternya bisa secara budaya itu. Tawadhu itu maksudnya tidak menyombongkan diri, tapi juga tidak minder. Terus iffah warok, ya itu tadi. Iffah itu menjaga diri. Kalau warok itu menjauh dari hal-hal yang meragukan, itu termasuk warok. Yang haram jelas, yang halal jelas. Ini halal apa haram ya, minggir aja dulu. Itu orang wirai namanya. Menjaga diri dari jatuh pada kekeliruan. Hari ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Orang menyebutnya syubhat. Itu kalau orang wirai ditinggal. Sudahlah, tidak usah di situ, wong tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ini berita palsu apa berita bikinan apa berita asli? Sana bilang asli, sini bilang bikinan. Oke, off dulu, minggir dulu. Sebelum jelas semuanya, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, minggir dulu. Karena kalau kamu ikut di situ, kamu bisa salah ambil keputusan. Namanya tidak menjaga diri, tidak wirai. Warok itu ya, warok itu kan artinya belakang. Kamu mundur dulu biar tidak terpengaruh sampai jelas mana hitam mana putih. Kalau airnya keruh jangan nyemplung. Tunggu dulu sampai jernih, sampai kelihatan mana putih mana hitam. Baru kamu ambil keputusan. Itu warok. Kalau iffah itu menjaga diri. Nanti iffah itu buahnya muru'ah, harga diri. Jaga dirimu. Kamu itu orang mulia. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mulia. Makanya nanti di taklim itu banyak contoh-contoh konkret tidak menjaga diri. Makanya ada kalimat misalnya, tidak boleh bersisir pakai sisir yang rusak, tidak boleh pakai baju yang robek, tidak boleh. Itu dalam rangka kamu itu orang mulia, hargai dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang menghargai duluan, terus siapa? Nah, itu jalannya ilmu. Ya mandilah, ya pakai baju yang bersih, ya syukur-syukur bisa wangi-wangi dikit biar nggak kasihan temenmu yang sebelah. Ya itu namanya iffah, menjaga diri. Wong kamu itu orang mulia kok. Wong setiap manusia itu mulia, apalagi kamu pencari ilmu yang setiap langkahmu dilindungi oleh malaikat. Kan ada Jibril itu menaruh sayapnya untuk menaungi orang-orang yang nyari ilmu. Padahal hidup kita, saya bilang tadi, 100% isinya nyari ilmu terus. Maka semoga malaikat Jibril menaungi kita terus. Nah, kayak kita juga ya tunjukkan bahwa kita ini mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat. Kamu sendiri yang tahu seperti apa jalannya memuliakan diri. Terus mengekang hawa nafsu. Itu pasti. Tidak mungkin ilmu itu jalan seiring dengan orang yang tidak mengatur nafsunya. Terus tidak boleh dengki. Dengki itu seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng.
syukur apa ndak. Makanya ikut grupku dong. Grup sana itu memang kacau, itu dengki namanya. Sudah dibilang sejak dulu yang sana itu jelek. Nah toh sekarang terbukti toh itu tanda-tanda dengki. Karakter ini bukan karakternya seorang ilmuwan. Ilmuwan tidak boleh dengki. Terus tidak melibatkan diri dalam pertikaian pendapat. Seneng sekali ikut debat kayak tadi. Itu bukan akhlaknya muta'alim. Ada temennya debat, kamu debat, kalah, tak bantu, aku pinter. Nah, itu melibatkan diri. Biasanya di Facebook itu kan, kalau temenmu lagi posting apa terus dibantai orang lain, kamu ikut masuk bantu. Nah, itu bukan akhlaknya muta'alim. Suka konflik. Selanjutnya sungguh-sungguh istiqomah. Istiqomah itu continue. Itu akhlaknya muta'alim. Istiqomah itu rajin. Baca, saya ingin baca setiap habis subuh saya baca Pak. Itu terus saya terus begitu, itu namanya istiqomah. Saya tidak bisa Pak kalau habis subuh saya tidur. Nah, saya sebelum tidur aja baca. Ya monggo, yang penting atur sendiri strategi hidupmu, yang penting istiqomah nyari ilmunya, sungguh-sungguh. Terus bersyukur dan lillahi ta'ala, itu pasti. Karena ilmu itu anugerah dari Allah, maka kita bersyukur. Lillahi ta'ala karena memang sejak awal kita niatnya nyari ridhonya Allah. Nah, itu dua yang terakhir. Tadi sudah disebut, jangan berprasangka buruk, jangan sombong. Katanya Al-Zarnuji, cirinya orang berprasangka buruk itu apa? Perilakunya buruk. Orang yang perilakunya buruk, prasangkanya pasti buruk. Orang yang bikin hoax itu kan perilakunya buruk, bikin hoax itu asumsinya, prasangka, angan-angannya itu pasti juga jelek. Wong dia melahirkan sesuatu yang jelek. Jadi ilmuwan jangan berprasangka buruk, apalagi sombong. Jadi lawannya ilmu bukan tidak berilmu, tapi lawannya ilmu itu sombong. Orang berilmu yang sombong itu seperti bangunan tinggi yang disapu oleh banjir. Saat itu juga harga ilmunya selesai. Sombong itu merasa dirinya yang paling pinter, yang paling benar, yang paling baik, yang paling bagus. Wassalam. Tidak akan jadi ilmuwan. Tidak akan barokah ilmunya. Jadi akhlak muta'alim tidak boleh sombong. Tadi akhlak ini adab. Kalau akhlak itu nilai-nilainya, norma-normanya. Kalau adab itu implementasi nyatanya. Adabnya muta'alim yang pertama, cita-citanya harus tinggi. Tidak boleh ilmuwan itu tujuannya simpel. Pak, saya ingin nyari ilmu biar dapat nilai A. Nah, itu masih pendek. Biar lulus cum laude itu juga pendek. Cita-citamu harus jauh dan tinggi. Biar saya bisa mengubah Indonesia ini Pak. Biar jauh, itu cita-cita tinggi. Jadi jangan simpel. Apa saya ingin pinter biar pacar saya semakin kagum Pak. Itu pendek. Biar orang tua saya semakin bangga Pak. Itu pendek. Kalau kamu tinggi, yang pendek otomatis dapat. Tapi kalau kamu pendek, yang atasnya nggak kena. Kalau kamu cita-citanya jadi presiden dan kamu berjuang untuk jadi presiden, paling tidak kan kamu bisa jadi menteri. Atau kalau meleset ya gubernur lah, bawahnya dikit. Tapi kalau kamu cita-citanya cuma jadi RT, ya kan, tidak mungkin kamu dapat atasnya. Paling tinggi dapat RT itu, paling bawahnya sekretaris RT. Ya kan? Jadi cita-citanya harus tinggi. Kamu itu mulia, jangan cita-cita yang rendah. Yang kedua, prioritasnya ilmu. Bukan kemenangan, bukan pujian. Pokoknya ada apapun, prioritasnya ilmu. Prioritas itu yang dinomorsatikan dalam hidup. Yang kedua, adab. Yang ketiga, menghormati kitab. Itu ada disebut oleh Al-Zarnuji. Ya menghormati kitab itu ya nyawa ilmumu itu ada di kitab-kitab.
Maka jangan nyempelekan kitab, sebenarnya nanti sama guru. Jadi hormatilah kitabmu, bukumu. Saya tidak tahu bukumu di kamar itu dibuka apa enggak, dihargai apa enggak. Kadang-kadang cuma dipakai alasnya teh, dipakai alasnya itu. Kadang-kadang begitu. Jadi lumayan ada buku dibuat ganjelnya rak ini biar enggak goyang. Lumayan ada itu. Ya itu namanya tidak menghargai. Hargailah buku. Terus hidupnya prihatin, jangan seneng-seneng. Karena ilmu itu jalan untuk tirakat. Tidak boleh mewah-mewahan. Hidup secukupnya, sejogjanya. Mungkin kita ada di Jogja. Ya, jadi seyogyanya saja, secukupnya. Jangan bermewahan, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu memalingkan kita dari semangat ilmunya. Terus menghindari sumber kemalasan. Sekarang banyak HP, TV, sekarang banyak sumber bikin orang malas. Kalau sudah pegang HP bisa berjam-jam enggak, kecuali sudah habis baterainya baru kamu berhenti. Kalau bisa hindari. Wong kamu enggak buka HP 1 jam apa 2 jam enggak masalah toh. Tapi kan kamu enggak betah 10 menit aja. Jangan-jangan ada WA masuk. Padahal WA seharian ratusan WA, satu pun enggak ada yang penting. Itu padahal kayak gitu tapi kamu gelisah sama sekali kalau ditinggal HP. Itu kalau bagimu itu sumber bikin kamu males, ya pelan-pelan dihindari, jangan tergantung di situ. Bahkan termasuk mungkin makanan. Kalau Pak saya kalau habis makan ini kok ngantuk, ya coba dihindari biar tidak merusak semangat belajarmu. Jadi itu Al-Janusi. Terus tidak makan berlebihan pasti, tidak tidur berlebihan pasti. Yang sukanya tidur, tidak tidur berlebihan itu ya tidur, cuma tidak pakai nambah-nambah, pakai bonus tidur. Ya kan banyak kan yang sudah bangun subuh, sudah sholat, nambah lagi bonus. Padahal jam 7 masuk. Akhirnya bangunnya jam 7 kurang 5, nggak pakai mandi, nggak pakai apa, langsung berangkat ke kampus. Temennya bubar di kelas. Belum sikat gigi, belum apa, wah. Masih angop di kampus, wah itu sudah. Oke, jangan tidur berlebihan, juga jangan makan berlebihan. Jadi karena muta'alim itu harusnya orangnya cerdas, ngerti ukuran kebutuhan dirinya, mana takaran yang pas. Terus jangan menyusahkan diri sehingga jadi lemah. Ya prihatin tapi ya jangan menyusahkan dirimu sendiri. Terus hindari permusuhan. Yang terakhir, gak mudah panik. Ilmuwan itu tenang karena akalnya jalan. Tidak ada apa-apa, wow kaget, bingung, terus tiba-tiba disebar semua, di-share postingannya. Enggak. Ojo kagetan lah. Kita kan sering kagetan, dikasih gambar pembantaian Rohingya, wah ini terus kamu sebar. Loh kamu belum ngecek dulu benerkah yang disebar itu? Kan gitu. Itu namanya panikan, bingungan. Ilmuwan tidak boleh panikan, nggak boleh bingungan, harus tenang. Ada apa-apa dicek dulu, direnungi dulu. Seandainya memang benar, apa ada pentingnya kamu ikut nge-share? Ada manfaatnya enggak? Meskipun di ujung postingan udah bilang tolong aminkan dan share, enggak usah. Iya. Kan enggak, iya, kamu kan tetap harus ngitung itu manfaat kalau kamu nge-share atau enggak nge-share. Ya pinter-pinter lah. Terus jangan menyembunyikan ilmu, ini juga penting. Ya kan? Menyembunyikan ilmu itu malah bahaya, karena ilmu itu akan jernih kalau mengalir terus kayak air. Saya tiap minggu ngomong di sini itu nggak usah khawatir, wah jangan-jangan nanti Pak Faiz kapan-kapan ilmu nentek. Enggak. Jadi ilmu itu semakin dikasih semakin berlipat. Saya ngomong ini, yang dapat pengetahuan baru tidak cuma kalian loh, kadang-kadang saya dapat juga. Karena saya harus mikir, improvisasi, tiba-tiba, oh iya ya, bisa ditafsirkan begitu. Dapatnya bisa langsung saat ini, dari sini. Wong itu kuasanya Allah. Jadi jangan menyembunyikan ilmu. Pak, itu ilmu rahasia Pak, gak usah disebar. Ada yang bilang ke saya gitu di beberapa tema. Itu hanya untuk orang khusus ya Pak. Lah ya bukunya sudah di mana-mana. Ya kan?
Oke, terus jangan tergesa-gesa karena tadi harus sabar. Terus selanjutnya jangan banyak bicara, tadi sudah dibahas. Agak bahaya kalau ilmuwan terlalu banyak bicara, karena dia ilmuwan itu harus terlalu banyak mikir. Itu tamma akluhu nakuso kalamuhu, itu Kak Ali bin Abi Thalib. Orang yang semakin sempurna akalnya, semakin sedikit bicaranya. Dan jauhi hal-hal yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan iseng, kelakuan-kelakuan yang tidak ada hasilnya, itu bisa mungkin kita hindari. Jadi itu katanya Al-Zarnuji, barang siapa sibuk oleh perbuatan yang tak berguna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna akan terlewat. Kalau yang tidak penting kita urusi, maka yang penting akan lewat. Maka tiba-tiba kamu sudah semester 14. Oh, itu yang penting terlewat. Kenapa? Kamu terlalu banyak ngurusi yang tidak penting. Adabnya muta'alim itu, yang tidak penting di skip aja. Yang penting dulu, nanti kalau yang penting beres, yang tidak penting kita urusi, nggak apa-apa, bonusnya. Jadi tadi prioritas nomor satu kan ilmu. Kalau kita terlalu sibuk dengan yang tidak ada gunanya buat hidup kita, nanti yang ada gunanya kelewatan. Oke, itu adabul muta'alim.